Selamat pagi, selamat hari Selasa. Di pagi hari ini, Selasa tanggal 12 Oktober 2021, Semanggi kembali menyapa Anda untuk bersama-sama memulai pagi hari ini dalam sukacita pastinya. Dan hari ini menemani Anda yang akan beraktivitas di dalam pekerjaan atau juga rutinitas Anda, mempersiapkan banyak hal untuk berjumpa dengan banyak orang atau berkarya di tempat Anda masing-masing. Semanggi kembali menyapa Anda dan juga menemani kita semua untuk mencari makna dari Injil hari ini yang semoga juga menjadi bekal kita untuk menjalani perjalanan sepanjang hari ini di hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Hari ini bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan kita baca bersama adalah dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara sekalian, dalam pergaulan bersama dengan orang lain, kerap kali kita akan menemukan pribadi yang berusaha untuk tampil dan terlihat baik di luar. Atau mungkin kita juga pernah ada dalam posisi ingin membuat diri kita baik di hadapan orang lain. Salah satu yang rasanya menunjukkan hal ini adalah menjamurnya bisnis perawatan wajah. Mulai dari yang dijual secara bebas di toko online, di pinggir jalan, mungkin toko-toko yang sekarang ini berkembang sebagai reseller, hingga perawatan wajah kelas atas yang mungkin hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Semua itu muncul untuk menjawab permintaan pasar bagi banyak pribadi yang menginginkan tampilan luar yang baik. Syukur-syukur mendekati sempurna. Ada banyak sekali orang yang lalu berusaha, bahkan mungkin menghabiskan energinya untuk mendapatkan tampilan luar yang baik, yang indah, yang bisa dipandang dengan membuat orang lalu berdecak kagum, lalu mengaguminya dan juga memuji pribadi tersebut. Tidak banyak pula mungkin pernah kita dengar atau lihat sebagian orang yang rela mengeluarkan orang berjuta hingga ratusan juta demi mendapatkan tampilan fisik yang baik, menunda penuaan, dan tidak mau terlihat termakan usia. Rasanya tidak ada yang salah di saat kita melakukannya sebagai usaha untuk merawat apa yang ada dalam diri kita, membuatnya sehat dan menjadi lebih percaya diri. Namun akan menjadi satu hal yang disayangkan di saat itu semua dilakukan dalam batas yang tidak lagi wajar. Tidak wajar di saat seseorang menjadi terobsesi, apa yang diinginkan menjadi tidak realistis, dan akhirnya banyak hal dipaksakan demi memuaskan rasa tidak puas yang mungkin karena adanya janji iklan yang ditawarkan. Kita mungkin pernah melihat orang yang melakukan operasi plastik secara ekstrim karena dia punya figur idola yang menjadi obsesinya sejak dia kecil. Maka dia mengejar dirinya supaya bisa menjadi sama seperti figur idola tersebut. Maka semuanya menjadi tidak realistis. Lama-lama kita akan melihat bahwa semuanya ini begitu dipaksakan, menjadi tidak pas, tidak pada porsinya, dan menjadi sesuatu yang mungkin kita akan melihatnya menjadi sesuatu yang melelahkan. Karena orang tidak mudah puas dengan apa yang didapatkan. Hingga akhirnya tanpa sadar di titik tertentu orang tersebut akan menjadi putus asa.
Bahkan tidak banyak yang berakhir pada masalah kesehatan atau mental tertentu. Orang menjadi depresi karena apa yang diinginkan, apa yang menjadi obsesinya tidak tercapai dan dia tidak sampai mendapatkan itu semua. Masalah ini muncul karena kita memaksakan hanya pada sesuatu yang kelihatan. Kita lupa bahwa yang kelihatan itu adalah pancaran dari apa yang menjadi isinya. Dan apa yang kelihatan dari fisik kita adalah pancaran dari hati dan jiwa kita yang seharusnya juga dirawat dan dijaga. Karena kali orang lebih fokus kepada yang kelihatan, tampilan, wajah yang mungkin diusahakan supaya berkilau, pakaian yang indah-indah, tapi orang lupa untuk merawat jiwa dan hatinya. Hari ini, Yesus memperingatkan orang Farisi yang mengomentari sikap Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Orang Farisi mempermasalahkan apa yang ada di luar, apa yang bisa dilihat, tetapi lupa dengan apa yang ada di dalamnya. Yesus mengajak kita untuk mau membersihkan diri kita, membuat hati kita pertama-tama bersih, agar darinya lah semua terpancar di luar yang bisa dilihat oleh banyak orang. Maka semoga pagi hari ini kita memulai hari mungkin yang sedang siap-siap untuk berangkat ke kantor, untuk ke tempat bekerja, mungkin juga mempersiapkan diri, memilih pakaian yang baik, mungkin juga merias wajah dan lain sebagainya. Itu tidak salah, karena itu memang perlu untuk dibuat dan dilakukan sebagai bentuk penghargaan diri kita terhadap diri kita sendiri dan orang yang akan kita jumpai. Tapi jangan sampai kita juga menjadi lupa untuk merawat hati dan jiwa kita. Karena bagaimanapun hati dan jiwa akan terpancar dari diri kita dengan sendirinya. Maka semoga hari ini menjadi hari yang indah untuk kita semua mempersiapkan hari ini dengan mempersiapkan jiwa dan hati kita untuk melakukan aktivitas dan bertemu dengan banyak orang. Dan selamat pula untuk Anda semua, untuk banyak berkat yang Anda terima. Dan semoga berkat Tuhan juga senantiasa tercurah untuk Anda dan keluarga Anda. Dan semoga berkat itu menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini, dan semanggi semangat pagi hari ini.